Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 renungan di dalam kehidupan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan ini ada 3 renungan yang harus kita ingat. Kenapa harus kita ingat? Karena 3 renungan ini pasti terjadi pada setiap manusia. Kalau kita memahami 3 renungan ini, kita tidak kaget. Artinya kita tidak heran, dan kita akan merasakan hidup damai di atas dunia ini. Apa 3 renungan di dalam kehidupan ini yang harus kita ingat? Yang pertama, la salamata min kalamin nas. Kita tidak akan selamat dari omongan orang lain. Artinya apa kaum muslimin? Selagi kita hidup di atas dunia ini, kita tidak akan terlepas dari omongan orang lain atau dari pembicaraan orang lain. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, kebaikan apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Di mana kita tinggal, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Jangankan kita, Rasulullah saja, makhluk yang paling mulia, apakah dia terlepas dari omongan orang lain? Pembicaraan orang lain? Tidak kaum muslimin. Ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau pendusta, ada yang mengatakan beliau orang gila dan lain sebagainya. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada muridnya, yaitu Rabi'. Wahai Rabi', keridoan seluruh manusia itu adalah puncak yang tidak semua orang bisa menggapainya. Yang penting lakukan yang terbaik, lakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang suka dengan kita itu mustahil. Semua orang senang dengan kita itu mustahil. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang memuji, ada yang membenci kita. Karena itu kita jangan terlalu peduli kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang membicarakan keburukan kita. Lakukan yang terbaik. Yang hal itu mematahkan semangat kita, membunuh motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Lakukan yang terbaik. Jangan terlalu peduli kepada orang-orang yang membicarakan keburukan kita. Ada sebuah kisah kaum muslimin, yaitu ada satu orang yang membangun masjid hanya sendiri. Setiap orang lewat mengatakan, tidak akan mungkin bisa. Kamu gila, masa masjid dibangun hanya sendiri, hanya satu orang? Tidak akan mungkin bisa. Ada orang lewat lagi mengatakan, tidak akan mungkin bisa. Seluruhnya mematahkan semangat dia untuk membangun masjid. Akan tetapi kaum muslimin, orang yang membangun masjid tadi, dia tidak peduli. Dia tetap membangun masjid hanya sendiri. Seiringnya waktu, agak waktu lama, terbangunlah masjid yang indah, terbangunlah masjid yang megah. Semua orang heran, semua orang terkagum-kagum. Kok bisa? Kok bisa? Lalu ada satu orang yang mengetahui rahasianya. Kenapa ia bisa membangun masjid yang bagus? Rahasianya adalah ternyata orang yang membangun masjid ini tuli, pakah. Setiap orang lewat, dia tidak dengar. Setiap orang yang mematahkan semangat dia untuk membangun masjid, dia tidak dengar. Artinya apa kaum muslimin? Perlu kita bersikap tuli kepada orang-orang yang membicarakan kita, mematahkan semangat kita. Kita tuli terhadap orang-orang yang seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan
kedamaian di dalam kehidupan ini. Yang kedua yang harus kita renungkan di dalam kehidupan ini, yang harus kita ingat, yaitu la rohata fit dunia. Tidak ada ketenangan di atas dunia ini. Artinya apa kaum muslimin? Ketenangan di atas dunia ini yang selama-lamanya tidak ada. Yang ada di atas dunia ini tenang sebentar, kemudian kita sedih, gelisah, punya masalah dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam susah payah. Mulai daripada melahirkan payah, kemudian belajar minum, belajar makan, belajar berjalan, jatuh bangun, kemudian tumbuh besar, dia sekolah, di sekolah dia menangis, kemudian dipukul guru, kemudian meningkat lagi. Dia punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, punya masalah ekonomi, sampai dia meninggal dunia. Tidak ada ketenangan di atas dunia ini selama-lamanya. Ketenangan sementara ada di atas dunia ini, tapi ketenangan selama-lamanya tidak ada di atas dunia ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, kapan kita akan merasakan ketenangan selama-lamanya? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, wahai sahabat, kita akan merasakan ketenangan ketika kita menginjakkan kaki pertama kali di dalam surga. Di situ baru kita merasa bahagia, merasa tenang selama-lamanya, tidak ada masalah. Apa yang kita inginkan di dalam surga langsung datang tanpa kita berusaha. Sebelum itu tidak ada. Di atas dunia ini yang ada tenang kita paginya, siangnya tidak tenang, sorenya kita tenang, malamnya tidak tenang. Inilah dunia. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin, la najata minal maut. Kita tidak akan mungkin selamat daripada kematian. Kita seluruhnya pasti mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Yang menjadi permasalahannya bukanlah kematian, akan tetapi maza ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Apa yang sudah kita persiapkan sebelum kematian itu datang? Kalau kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa mati itu pasti datang, maka persiapkanlah amal kita, persiapkanlah bekal kita, perbanyak amal di atas dunia ini. Insya Allah setelah kita mati nanti kita akan bahagia, kita akan selamat sampai ke surga nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.